Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah berdoa, kalian juga bisa meminta tolong kepada kedua orang tua untuk menemani kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih setelah ditolong ya, dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Oke, tadi kalian sudah membaca tujuan pembelajaran hari ini. Kalian sudah tahu kan kita akan belajar apa? Kita mulai ya pembelajarannya. Nah, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Sudah pasti anak-anak semuanya tahu ya alamat rumahnya di mana. Kira-kira alasannya kenapa ya kita perlu mengetahui alamat rumah? Nah, agar kalian tahu arah dan bisa menunjukkan jalan ke rumah kalian. Nah, tadi kalian kan sudah tahu masing-masing alamat rumahnya berada di mana. Sekarang coba perhatikan dan amati denah rumah Siti di bawah ini. Di sini tergambar rumah Siti itu berada di tengah-tengah di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Rumah Siti juga berada di jalan Ki Hajar Dewantara. Di seberang rumah Siti ada apa ini? Tepat sekali, di seberang rumah Siti ada musola. Nah, sebelah kanannya rumah Siti itu terdapat rumah Adi dan sebelah kirinya itu rumah Ayu. Tadi kita sudah mengamati gambar tentang denah rumah Siti. Sekarang coba kita baca teks yang ada di bawah ini. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan umum dari rumah ke sekolah seharga Rp1.000. Nah, di sini ada nih gambar dari angkutan umum yang biasa dinaiki oleh Siti. Nah, tadi setelah kita membaca teks dan mengamati denah rumah Siti, sekarang coba hubungkan garis dengan jawaban yang sesuai. Coba ya, kita lihat di sini ada yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah, tadi jawabannya apa ya, rumah yang terletak di ujung kanan? Ya, tepat sekali, rumah yang terletak di ujung kanan itu adalah rumah Adi. Oke, yang kedua, di depan rumah Siti terdapat titik-titik-titik. Tadi apa ya yang terdapat di depan rumah Siti? Tepat sekali, musola. Musola tadi letaknya di depan rumah Siti. Nah, yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah, kira-kira rumah siapa ya yang terletak di ujung kiri? Tepat sekali, rumah Ayu. Dan yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah titik-titik-titik. Rumah siapa ya yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi? Tepat sekali, rumah Siti jawabannya. Nah, tadi kalau anak-anak masih ingat, Siti itu ke sekolah naik angkutan umum atau diantar oleh ayahnya. Nah, ongkos angkutan umum yang Siti naiki ke sekolah itu adalah Rp1.000.
Anak-anak tahu tidak ya, Rp1.000 itu ada dua jenis uang. Yang satu uang kertas, yang satu adalah uang logam. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan bahwa uang 1.000 itu ada dua jenis. Yang pertama uang kertas dan yang kedua adalah uang logam. Uang kertas itu apa sih, Bu? Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas khusus yang di dalamnya tertera gambar dan cap khusus. Kalau uang logam itu apa sih, Bu? Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan emas atau perak yang dibentuk sedemikian rupa. Nah, di sini ada beberapa contoh uang kertas dan contoh uang logam. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang uang logam. Nah, ternyata uang logam itu memiliki nilai paling kecil 100 dan nilai yang paling besar adalah 1.000. Oke, sekarang coba kita bahas satu persatu ya. Di sini ada uang berapa ya nilainya? Nah, uang 100 kita tulis seperti ini dan dibaca 100 rupiah. Lanjut ke uang logam yang selanjutnya. Ini adalah uang berapa ya? Oke, tepat sekali. Ini adalah uang 200 rupiah yang ditulis seperti ini dan dibaca 200 rupiah. Nah, selanjutnya kalau yang ini uangnya berapa ya? Oke, tepat sekali. Ini adalah uang 500 rupiah yang ditulis seperti ini dan dibaca 500 rupiah. Nah, selanjutnya ini uang berapa ya? Oke, tepat sekali. Ini adalah uang 1.000 rupiah atau nilai uang logam yang paling besar. Ditulis seperti ini dan dibaca 1.000 rupiah. Nah, tadi kita sudah mempelajari cara menulis dan mengucapkan nilai dari masing-masing uang logam. Sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam tersebut. Jikalau kita ingin membandingkan sesuatu, itu pasti lebih besar atau lebih kecil. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada uang 100 rupiah dan uang 200 rupiah. Kira-kira uang 100 rupiah ini lebih besar atau lebih kecil ya dari 200 rupiah? Oke, tepat sekali. 100 rupiah ini lebih kecil dari 200 rupiah. Oke, coba kita perhatikan contoh yang lain ya. Di sini ada uang 1.000 rupiah dan uang 500 rupiah. Kira-kira uang 1.000 rupiah ini lebih besar atau lebih kecil ya dari uang 500 rupiah? Oke, tepat sekali. Uang 1.000 rupiah lebih besar dari uang 500 rupiah. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang lain ya. Di sini ada uang 100 rupiah dan uang 1.000 rupiah. Kira-kira uang 100 rupiah ini lebih besar atau lebih kecil ya dari uang 1.000 rupiah? Oke, tepat sekali. Uang 100 rupiah lebih kecil daripada uang 1.000 rupiah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara membaca, menulis uang logam, dan membandingkan uang logam. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan uang logam. Nah, di sini sudah terdapat 3 uang logam. Yang pertama ada 100 rupiah, 500 rupiah, dan 200 rupiah. Sekarang coba kita urutkan nilai uang dari yang paling kecil. Berarti yang paling pertama ini nilai uang yang mana nih? Oke, tepat sekali. Yang 100 rupiah jadi yang paling pertama ya. Oke, yang kedua berarti yang mana ya? Tepat sekali, yang kedua adalah yang 200 rupiah. Dan yang terakhir berarti yang 500 rupiah. Oke, selanjutnya kita masih akan mengurutkan
tiga nilai uang logam ini, tetapi kita akan mengurutkan nilai uang dari yang paling besar. Kalau tadi yang paling kecil, sekarang yang paling besar. Berarti yang menjadi urutan pertama yang mana ya? Tepat sekali, Rp500 menjadi urutan yang pertama. Yang kedua berarti yang mana ya? Tepat sekali, yang kedua adalah Rp200. Dan yang terakhir adalah Rp100. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu irama dan birama. Nah, sebelumnya kalau kalian ingat tadi di depan rumah Siti itu terdapat musola. Di dalam musola terdapat kentongan yang biasanya dibunyikan ketika waktu sholat. Nah, kira-kira irama dan birama itu apa sih, Bu? Coba kita cari tahu ya. Ternyata bunyi yang teratur dan berulang itu disebut sebagai irama. Dan banyak ketukan yang ada dalam setiap ruang itu disebut sebagai birama. Nah, ternyata beberapa irama itu dapat digabungkan loh. Contohnya seperti ini. Dan kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar pola ketukan birama. Di sini terdapat keterangan bahwa T adalah tepuk tangan dan K adalah memukul meja. Pada pola ketukan birama yang pertama itu ada T, K, K, berarti tepuk tangannya 1 kali, memukul mejanya 2 kali. Seperti ini. Coba kita lakukan bersama-sama ya. Oke, hebat sekali anak-anak ibu ternyata. Nah, kalau yang kedua ini KTT, berarti memukul mejanya 1 kali, tepuk tangannya 2 kali, seperti ini. Oke, coba kita lakukan bersama-sama ya. Oke, wah hebat-hebat sekali nih anak-anak ibu. Oke, hari ini kita sudah belajar banyak sekali, mulai dari denah rumah Siti. Kita juga belajar cara membaca dan menuliskan nilai uang logam, membandingkan uang logam, dan mengurutkannya dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan menyimak video sampai akhir. Sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.